Kemudian garis yang putih ini adalah ajal yang selalu mengelilingi kita. Jadi dimanapun kita berada sebenarnya kita itu dilingkupi atau dikelilingi oleh ajal. Kemudian yang garis hijau ini adalah kejadian-kejadian yang mengancam. Jika satu luput dari kita, ya tidak mengenai kita, maka dia akan dikenai oleh yang lain. Jadi kalau misalnya kita itu luput dari terkena bencana, tanah longsor, tsunami, banjir, gempa bumi, kita luput dari itu, kita tidak sakit, ya kita luput dari kecelakaan dan penyebab-penyebab datangnya ajal yang lainnya kita luput semuanya. Maka sesungguhnya kata Rasulullah, dia tidak akan bisa menghindar dari satu penyebab datangnya kematian, yaitu usia tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa tak henti-hentinya kita panjatkan hanya kepada Ilahi Rabbi. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan pencipta kita, dialah pengatur seluruh kehidupan kita, dan dialah Allah tempat kembali kita pada suatu saat nanti yang insya Allah tidak ada satupun dari kita yang meragukannya. Karena sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kita pun pasti akan kembali kepada Allah dengan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan yang sudah kita lakukan selama hidup di dunia. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa bersyukur, dan salah satu wujud dari tanda syukur kita kepada Allah adalah mengamalkan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Itulah hakikat syukur kita. Tetapi ketika kita menolak, ketika kita tidak menggunakan syariat Allah di dalam kehidupan kita untuk memutuskan segala persoalan hidup ya yang kita alami, maka sesungguhnya itu adalah bentuk kesombongan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap kita limpahkan, kita haturkan, kita hadiahkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan juga orang-orang yang senantiasa mengambil jalan hidup yang telah beliau contohkan, yaitu risalah Islam, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Mudah-mudahan kita di yaumil qiyamah kelak menjadi hamba-hamba yang berhak untuk mendapatkan syafaat atau pertolongan dari beliau, karena kita mengikuti jalan hidup yang telah beliau bawa, yaitu syariat Islam. Kali ini saya ingin menyampaikan sebuah materi, yaitu tentang meraih amalan tertinggi. Jadi kalau misalnya kita dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita sadar bahwa setiap desahan nafas kita, setiap waktu yang Allah berikan itu adalah modal. Dan kita dalam melakukan perbuatan sehari-hari, ya itu di dalam bahasa Arab disebut dengan amal, ya. Dan amal itu ada dua, ada amal solih dan amal yang tidak solih. Tentunya amal solih inilah yang kemudian nanti akan menjadi timbangan kebaikan kita di sisi Allah, gitu ya. Dan kita tentunya tidak menginginkan bahwa waktu-waktu yang kita jalani, hari-hari yang kita lewati itu berlalu tanpa ada amalan, ya, tanpa ada pahala yang kemudian menjadi pemberat kita nanti di hadapan Allah. Kita menginginkan semua amal perbuatan kita itu diterima, kan gitu ya, menjadi amal yang solih, bahkan amalan yang tertinggi nilainya. Jadi kalau dikatakan amalan yang tertinggi itu berarti dia punya level pahala yang sangat tinggi, derajatnya tinggi di sisi Allah. Atau kalau skor itu skornya tinggi. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita di dalam surat Al-Hasr ayat 18. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tandur nafsun ma qaddamat liqad. Ya, wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun.
wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia siapkan, apa yang telah dia kerjakan lighad, untuk hari esok. Ya. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, ini adalah sebuah ayat ya, warning ya, dan juga sekaligus seruan ya, himbauan kepada kita manusia agar kita itu bertakwa kepada Allah. Ya, bertakwa, takwa itu adalah buah, ibaratnya seperti itu ya. Jadi pondasinya atau akarnya itu adalah akidah atau keimanan. Kalau kita sudah punya modal keimanan, maka kita akan bisa melakukan ketakwaan. Tapi kalau modal keimanan saja kita nggak punya, maka kita nggak akan mungkin bisa melakukan ketaatan. Itu perintah Allah. Bertakwalah kepada Allah. Wal tandur nafsun, dan hendaklah setiap diri ya, memperhatikan apa yang sudah dia siapkan untuk hari esok. Jadi hari esok di sini adalah hari akhirat ya. Kehidupan kita setelah masa kehidupan dunia ini kita lalui, itu adalah hari esok. Tentunya kita bisa melakukan refleksi di sini ya. Kalau kita dalam kehidupan dunia ya, itu banyak sekali mempersiapkan masa depan kita untuk kita hidup di dunia. Misalnya kita punya anak ya, mungkin dari sekarang kita udah nabung gitu kan. Hasil kerja keras kita selama ini bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kita sisihkan ya, karena kita ingin mempersiapkan masa depan ya, hari esok kita tetapi di dunia, konteksnya begitu ya. Kita nabung, kemudian kita investasi, mungkin tanah, kemudian hewan-hewan ternak, atau mungkin barang-barang yang lain yang itu bisa punya nilai ekonomis jangka panjang, itu kita siapkan dalam rangka apa ya? Ya dalam rangka untuk nanti misalnya tabungan pendidikan anak-anak kita gitu kan, untuk membangun rumah, atau misalnya biar nanti masa depan anak-anak kita bisa terjamin dan seterusnya. Bahkan kalau misalnya kita lihat fenomena di desa-desa ya, banyak sekali dari orang desa itu ya, walaupun kita lihat secara ini ya kasat mata kehidupan mereka sangat sederhana gitu ya, tidak terlalu tidak glamor, tidak mewah, tetapi mereka punya tabungan berupa sapi ya, memelihara sapi sampai beberapa ekor. Kalau kita lihat bahwa investasi sapi itu sekarang lumayan kan. Nah, ketika misalnya kita korek, kita tanya kepada mereka, "Pak, ngapain Bapak pelihara sapi banyak-banyak?" "Oh ya, ini untuk tabungan saya nih, tabungan untuk anak saya nanti biar dia bisa sekolah tinggi, bisa ke sekolah di kedokteran dan seterusnya." Ya. Jadi kalau untuk kehidupan dunia kita yang mungkin hanya beberapa puluh tahun saja gitu ya. Ya, jadi kalau umatnya Nabi Muhammad itu kan kita diberikan kesempatan waktu, kalau melihat dari usia Rasulullah itu kan 63 tahun, maka rata-rata umur umatnya Nabi Muhammad adalah 60, 70, 80, 90, itu udah luar biasa ya, umurnya panjang gitu. Jadi kalau untuk kehidupan dunia yang hanya beberapa puluh tahun kita mempersiapkannya dengan luar biasa gitu ya, apalagi untuk kehidupan akhirat kita. Makanya Allah berpesan itu, wal tandur nafsun ma qaddamat lighad ya. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk hari esok, hari akhirat kita gitu. Jadi tentunya lebih serius lagi kita siapkan. Kenapa? Karena kehidupan dunia yang hanya singkat ini kita luar biasa. Berarti untuk kehidupan akhirat kita harus mempersiapkannya dengan sangat-sangat luar biasa. Karena kehidupan akhirat kita tahu abqa, kekal gitu. Walal akhiratu khairu wa abqa. Dan kehidupan akhirat itu khairu, lebih baik, wa abqa, dan kekal. Nah itu ya, tentunya akhirat di sini maksudnya adalah surga yang lebih baik dan lebih kekal gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita perhatikan, sebagaimana tadi yang sudah saya singgung sedikit, bahwa perjalanan kehidupan manusia itu amatlah singkat ya, terutama di dunia ini. Ya, coba kita perhatikan di dalam slide ini ya. Jadi ini ada garis waktu yang panjangnya tidak terhingga. Ya, kemudian di sini ada satu titik di mana kita itu dilahirkan. Kemudian tidak beberapa lama setelah titik di mana kita dilahirkan, maka kita akan bertemu dengan titik kematian.
Kemudian coba perhatikan dua titik itu sangat dekat sekali, sangat dekat antara kita lahir dan kita mati itu sangat dekat. Gitu. Jadi sangat sebentar sekali. Nah, kemudian sebelah kanan ya, setelah garis kematian kita adalah ada garis waktu setelah kita mati. Yang itu juga panjangnya tidak terhingga, yaitu kehidupan akhirat kita. Nah sekarang bisakah kita menemukan perbedaan antara garis sebelah kiri dengan garis sebelah kanan? Ya, jadi kalau garis sebelah kiri itu tidak berpengaruh kepada kita, ya. Jadi sebelum kita dilahirkan itu kan nggak ada pengaruhnya kepada kita, ya. Artinya nggak ada konsekuensi apapun. Tapi kalau garis waktu setelah kita mati itu bahagia atau sengsaranya tergantung dari saat kita hidup di dunia atau saat dimana kita dilahirkan. Jadi kalau kita berhasil, kalau kita sukses di dalam satu titik yaitu kita dilahirkan atau kita hidup di dunia, maka insya Allah garis panjang perjalanan waktu setelah kita mati kita akan bahagia. Kalau kita sukses, kita berhasil. Tapi sebaliknya jika kita tidak sukses, maka perjalanan kehidupan kita itu akan menderita selama-lamanya. Ya, menderita gitu. Ya. Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah banyak ya peringatan-peringatan yang beliau berikan kepada kita manusia. Salah satunya adalah karena kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara dan bukan akhir dari segalanya. Rasulullah berpesan, jadilah kalian dalam kehidupan dunia itu seperti orang asing atau bahkan seperti orang yang sekedar numpang lewat. Jadi di dalam hadis yang lain juga Rasulullah memperingatkan bahwa kehidupan dunia itu bagaikan ya sebatang pohon yang rindang ya, ketika kita berjalan di padang pasir kemudian kita menemukan pohon yang rindang, kita berhenti sejenak di situ untuk berteduh. Tapi jangan lupa bahwa kita hanya berhenti sejenak di situ untuk mengumpulkan bekal lagi dan melanjutkan perjalanan panjang kita. Itulah kehidupan dunia. Jadi seindah apapun pemandangan yang kita saksikan selama kita berjalan dalam kehidupan dunia, jangan sampai memalingkan tujuan kita bahwa kita akan melanjutkan perjalanan panjang kita, yaitu di kampung akhirat. Nah, karena itu Rasulullah berpesan, jadilah seperti orang asing atau orang yang sekedar lewat bepergian, safar gitu ya. Jadi kalau orang sekedar lewat itu kan berarti dia sedang dalam safar atau perjalanan. Dan ada karakteristik di sini yang harus kita perhatikan, bahwa orang yang sedang bepergian atau sekedar lewat ya, mereka tidak akan merasa senang dengan keadaan safarnya. Ya, contohnya begini analoginya ya, kita diundang misalnya ke sebuah tempat ya, katakanlah di Bandung ya begitu ya. Segala fasilitas ya sudah diberikan kepada kita, mulai dari travel terbaik ya, ongkos pulang pergi dengan pesawat terbaik, kemudian di sana juga udah disediain hotel berbintang yang paling tinggi dengan segala fasilitas glamornya. Kemudian selama di sana kita juga diservis dengan servis yang terbaik. Nah, namanya kita itu kampung halamannya bukan di Bandung ya, walaupun kita ya sudah dijamin dengan segala kenyamanan di sana. Tetapi yang namanya orang safar pasti seenak apapun dia diberikan fasilitas seperti itu ya, yang namanya orang safar itu dia tidak senang gitu, tidak senang dan rindu untuk pulang kembali berkumpul dengan orang-orang tercinta, kan begitu. Nah kalau seandainya kita melihat ada orang yang sedang safar, sedang bepergian, itu mereka senang ya dan nggak pengen balik lagi, maka itu bisa dipastikan bahwa di tempat asalnya dia lagi ada masalah gitu. Jadi kalau orang seneng gitu kan pergi kemana-mana ya, bisa dipastikan bahwa dia itu lagi ada masalah di tempat asalnya. Kalau sampai dia tidak ingin kembali gitu, ya itu orang safar sifatnya. Kemudian yang kedua, bahwa mereka memahami ya, mereka pergi hanya untuk sementara. Nah itulah yang ini yang juga harus kita tanamkan dalam kita menjalani kehidupan dunia, sehingga kita tidak terlena dengan segala keindahan pemandangan yang kita saksikan, tidak terlena dengan segala fasilitas yang mungkin diberikan untuk kita, kemudahan-kemudahan itu. Gitu.
Kemudian yang berikutnya, bahwa mereka menyadari bahwa semua itu, segala kenyamanan, segala kemudahan, segala keindahan, segala fasilitas itu, yaitu hanya sementara, pasti akan mereka tinggalkan. Gitu. Dan mereka merindukan berkumpul kembali dengan orang-orang yang dicintainya di tempat asalnya. Itu orang yang sabar. Nah, itu mungkin yang bisa menjadi bahan renungan bagi kita. Ini juga peringatan Rasulullah bahwa ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Bahwa dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Loh kok bisa gitu ya? Loh kok bisa? Iya. Jadi seperti yang tadi sudah saya sebutkan, bahwa seindah apapun pemandangan yang kita lewati ketika kita melakukan perjalanan, ya safar, kita kan sekarang lagi safar di kehidupan dunia ini. Ya. Tapi itu dibandingkan dengan surga yang Allah janjikan, ini sudah seperti neraka. Berarti bisa dibayangkan ya, kita dapat membayangkan bagaimana keindahan ya surga yang Allah janjikan, kenikmatan surga yang Allah akan turunkan gitu. Sedangkan bagi orang kafir, dunia ini adalah surga. Kenapa? Karena dibandingkan dengan neraka yang sudah menunggu mereka, ini sudah seperti surga ya. Seburuk-buruk apapun mereka ya, semiskin-miskin apapun, semenderita apapun mereka di kehidupan dunia, ini sudah seperti surga dibandingkan dengan azab neraka yang sudah menunggu mereka ya. Nah, kenapa bisa dikatakan begitu? Karena Rasulullah ini kemudian masuk ke dalam hati kita, dioperasi dulu gitu ya, masuk ya, mau ngeluarinnya itu susah. Itu analogi yang sangat sederhana. Jadi boleh-boleh saja ya, misalnya menikmati kehidupan dunia, tapi jangan sampai kemudian menjadikan dunia itu di dalam hati sehingga melupakan bahwa ini adalah kita sedang safar, kita sedang perjalanan, kita terlena dengan keindahan, kita mampir ya. Wih, ini indah banget, kita kemudian mampir, lupa kalau kita itu mau meneruskan perjalanan. Itu yang nggak boleh gitu. Nah, kalau misalnya kita pengen tahu ya, di dalam Al-Quran Allah juga sudah mengabadikan sebagai pelajaran dan juga peringatan bagi kita bahwa perantauan kita, perjalanan kehidupan kita di dunia itu hanya sebentar. Sampai-sampai dikatakan di dalam Al-Quran ketika nanti di hari kiamat Allah bertanya kepada kita, kam labistum fil ardi adada sinin. Berapa lamakah kamu hidup di dunia dalam hitungan tahun? Perhatikan, Allah bertanya dalam hitungan tahun. Kam labistum fil ardi adada sinin. Kemudian kita menjawab nanti di hadapan Allah, labisna yauman au ba'dal yaumin. Ya, Allah bertanya tahun, kita menjawabnya dengan yaum. Yaum itu hari. Labisna yauman au ba'dal yaumin. Kita tidak tinggal di dunia melainkan hanya sehari atau setengah hari saja ya Allah. Apakah manusia itu pikun? Apakah manusia itu nggak tahu hakikat pertanyaan Allah? Bertanya tahun, kenapa dijawab hari? Bukan begitu. Karena manusia siapapun nanti di hari kiamat gitu ya, ketika berhadapan dengan Allah, ketika kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, ya, tidak ada satupun dari kita yang merasa pernah tinggal di dunia, melainkan hanya sehari atau setengah hari. Saking cepatnya kita hidup di dunia. Ya. Kemudian di dalam ayat yang lain juga sama. Ya. Ketika mereka melihat hari berbangkit itu, ya, tidak ada dari mereka itu lam yalbasu, tidak ada yang pernah merasa tinggal di dunia illa asyiyatan au duhaha, kecuali di waktu sore atau di waktu pagi hari. Jadi kalau sore, berarti sore itu dari jam berapa? Jam 3 sampai jam 6, 3 jam. Ya. Au duhaha, waktu duha dari jam 6 sampai jam 10 lah, kira-kira seperti itu. Jadi kita semuanya nanti ketika melihat ya, yang mengontrol semua jagat raya. Kita di dalam kehidupan dunia atau bumi itu kan hanya setitik debu di hamparan padang pasir, ya. Keluasan atau kehebatan Allah menciptakan langit dan bumi, jagat raya.
bumi itu bagaikan setitik debu. Jadi amatlah sangat mudah dan hal yang sepele banget untuk mengontrol ya, bagaimanakah perbuatan manusia di dunia itu ya. Semuanya manusia itu adalah perkara yang sangat mudah bagi Allah dan para malaikat untuk mengontrol dan mencatat amal kebaikan atau amal keburukan mereka. Ya, karena malaikatnya itu gerakannya dengan gerakan cahaya gitu kan. Ya, jadi satu harinya mereka gitu adalah 50.000 tahunnya kita. Sehingga kalau seandainya kita membandingkan relativitas waktu kita hidup di dunia dengan nanti ya di akhirat, maka hidup kita di dunia ini hanya 2 menit 1 detik. Itu kalau kita diberikan jatah umur oleh Allah 70 tahun. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah 70 tahun ya kita hidup di dunia, misalnya jatah kita umurnya sampai 70 tahun. Per 50.000 tahun dikali satu harinya dunia. Satu harinya dunia berapa menit? 1440 menit. Itu hasilnya sama dengan 2,06 menit. Artinya ya, ketika kita nanti ya sudah sampai di akhirat ya, ditanya oleh Allah gitu, maka kita hanya merasa kita tinggal di dunia itu 2 menit 1 detik. Untuk itulah maka teman-teman rahimakumullah, kita sama-sama gitu kan saling bermuhasabah, saling mengingatkan diri kita gitu ya, bahwa kita jangan kemudian terlena dan kemudian lupa bahwa kehidupan kita yang sesungguhnya, kampung halaman kita yang sesungguhnya bukanlah di dunia, tapi kita kampung halaman kita yang sesungguhnya adalah di akhirat. Dan akhirat itu ada 2. Kalau semua manusia itu asalnya ya penghuni surga, ya, kampung halaman kita itu penghuni di surga aslinya. Maka dari itu kita harus sering-sering ya mengingat pemutus kenikmatan. Apa itu? Yaitu kematian. Bahwa kematian itu adalah sesuatu yang sangat pasti dan sangat dekat. Dan itu adalah sebuah misteri ya. Artinya misteri ya, bahkan Rasulullah pun tidak mengetahui kapan ajal beliau akan datang. Nah, dari itu banyak sekali pesan-pesan di dalam hadis Rasulullah ya, bahwa kita harus sering-sering mengingat pemutus kenikmatan, yaitu datangnya kematian. Di sini dikatakan bahwa manusia itu seakan-akan dikepung oleh 99 macam penyebab kematian. Jika 99 penyebab kematian itu luput mengenai kita, maka sesungguhnya kita tidak akan bisa menghindar dari satu sebab, yaitu usia tua, yang merupakan wasilah atau pengantar gitu ya, menuju gerbang kematian. Ya, ini ya, coba diperhatikan, racun panjang angan-angan. Ini yang menghalangi kita kadang-kadang ya untuk berbuat taat gitu. Nanti aja deh gitu ya. Ntar aja deh. Ayo ikutan kajian yuk. Ayo kita menambah ilmu agama. Saya belum dapat hidayah. Nanti aja deh gitu. Masih muda ini masih banyak waktu misalnya begitu ya. Itu adalah racun panjang angan-angan. Menunda-nunda kita untuk berbuat kebaikan. Itu termasuk dari salah satu racun panjang angan-angan. Coba kita perhatikan. Kalau garis ini merah ini adalah manusia, ya, kemudian garis yang putih ini adalah ajal yang selalu mengelilingi kita. Jadi dimanapun kita berada sebenarnya kita itu dilingkupi atau dikelilingi oleh ajal. Kemudian yang garis hijau ini adalah kejadian-kejadian yang mengancam. Jika satu luput dari kita, ya tidak mengenai kita, maka dia akan dikenai oleh yang lain. Jadi kalau misalnya kita itu luput dari terkena bencana, tanah longsor, tsunami, banjir, gempa bumi, kita luput dari itu, kita tidak sakit ya, kita luput dari kecelakaan dan penyebab-penyebab datangnya ajal yang lainnya, kita luput semuanya. Maka sesungguhnya kata Rasulullah, dia tidak akan bisa menghindar dari satu penyebab datangnya kematian, yaitu usia tua. Nah ini ya, yang garis kuning adalah racun panjang angan-angan.
Jadi kalau yang namanya angan-angan itu apa? Yang tidak akan tercapai, tetapi ajalnya udah datang duluan. Makanya jangan terlalu banyak berangan-angan. Kalau kita punya niat melakukan kebaikan, kita ingin berhijrah, kita ingin bertobat, segera, jangan ditunda-tunda. Ya, udah tahu gitu ya, istilahnya kalau orang Jawa itu kapok sambel gitu ya. Makan sambel pedes banget ya, sampai kemudian diare, mencret gitu kan. Aduh, aku nggak akan makan sambel lagi deh. Tapi nanti setelah sembuh gitu ya, ada sambel lagi, dia makan lagi gitu. Ya itulah yang namanya tobat sambel gitu ya. Jadi bukan yang sebenar-benarnya, bukan sebenar-benarnya tobat. Jadi kalau memang kita ingin melakukan kebaikan, kita ingin berhijrah ya, udah banyak ya, kita udah berkumpul, kita ada di dalam lingkungan yang sudah kondusif ya, yang itu merangsang, mendorong kita untuk segera berubah menjadi yang lebih baik, segera lakukan gitu. Jangan terlalu panjang angan-angan, karena ternyata nanti kalau panjang angan-angan itu belum tercapai, ternyata ajal sudah nyampe ke kita. Naudzubillah. Nah, kenapa kita harus bersegera dan jangan terlalu banyak berangan-angan? Karena sesungguhnya umur kita di dunia ini sangatlah singkat ya. Jadi kalau tadi sudah saya kasih kalkulasinya ya, kenapa terasa 2 menit 1 detik ya. Ini ada kalkulasi yang lebih spesifik lagi, yang semakin membuat kita sadar bahwa waktu kita itu amat singkat, kesempatan kita dan jatah umur yang Allah berikan kepada kita itu amatlah sangat sedikit ya, untuk mengumpulkan bekal amal solih gitu. Jadi misalnya rata-rata umur kita 60 tahun ya, itu kalau nyampe ya 60 tahun ya. Benarkah umur 60 tahun itu kita pakai semua untuk beramal solih? Benar nggak? Tidak. Kenapa? Karena masih harus dikurangi dengan masa kanak-kanak kita. Jadi kalau misalnya masa kanak-kanak kita baliknya umur 15, berarti 60 dikurangi 15 sama dengan 45 tahun. Benarkah waktu 45 tahun itu juga kita gunakan semuanya untuk beramal solih? Tidak. Kenapa? Karena masih harus dikurangi dengan waktu tidur kita. Manusia tidur dalam satu hari itu rata-rata 8 jam. Ya, 8 jam itu berarti sepertiga waktu kita, waktu hidup kita dalam satu hari. Kan satu hari 24 jam, berarti sepertiganya kan 8 jam. Ya. Jadi sepertiga dari 45 tahun itu adalah waktu tidur kita. Jadi kita tidur selama 15 tahun. Berarti udah tinggal berapa? 45 dikurangi 15. Jadi 15 tahun itu adalah masa tidur kita, waktu tidur kita selama kita hidup di dunia. Kalau umurnya nyampe 60 tadi ya catatannya, berarti tinggal 30 tahun. Waktu yang benar-benar kita pertaruhkan itu adalah 30 tahun. Itu kalau kita dikasih umur sampai 60. Tapi kita saksikan banyak sekali umur 35 meninggal, umur 25 meninggal, umur 45 meninggal, umur 40 meninggal, nggak sampai 60. Berarti kan kesempatan kita atau waktu yang kita pertaruhkan untuk beramal solih itu hanya sebentar, sekitar 30 tahun. Nah itu ya, 15 tahun untuk tidur, 15 tahun masa kanak-kanak itu kan nggak dihitung gitu. Sehingga dengan umur yang sangat singkat ini, bagaimana caranya agar kita dapat memiliki amal yang sebanyak-banyaknya? Bahkan amal yang dapat jauh melampaui jatah umur kita di dunia. Bisa nggak kira-kira? Jadi jatah waktu beramal kita yang kita pertaruhkan tadi adalah 30 tahun. Bisa nggak? Gimana caranya kita mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya? Jadi umatnya Rasulullah Muhammad ini adalah umat yang memiliki umur yang paling pendek, tidak seperti umat-umat nabi-nabi terdahulu. Ya, ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Nabi Nuh misalnya, beliau berdakwah selama 800 tahun. Ya, dakwahnya selama 800 tahun, pengikutnya hanya 80 orang. Luar biasa gitu ya. Ya, jatah umurnya ratusan tahun ya, jadi kalau dakwahnya dia 800 tahun berarti umurnya kan lebih daripada itu. Nabi Adam, ya Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, ya Daud, Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Harun dan seterusnya. Mereka adalah nabi-nabi terdahulu yang oleh Allah itu diberikan jatah umur yang panjang, berbeda dengan umatnya Nabi Muhammad. Tetapi ya kita
bisa ternyata untuk beramal sebanyak-banyaknya, bahkan amal yang dapat jauh melampaui jatah umur yang kita miliki. Ya. Bagaimana caranya? Nah, ini ya, kita perhatikan di dalam surat Al-Asr, Allah sudah memperingatkan kita ya, bahwa waktu itu adalah modal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Gitu. Jadi di sini ada banyak kata kunci. Yang pertama, al-as ya, waktu. Kemudian innal insana lafi husrin, manusia dan kerugian. Husrin itu kan rugi. Ya. Illal ladzina amanu, iman, wa amilus solihah, amal solih. Wa tawassaw bil haqq, saling menasehati di dalam kebaikan, wa tawassaw bis sabr, dan menetapi kesabaran. Ya. Jadi waktu itu adalah umur, dan umur itu adalah modal kita. Modal untuk berusaha ya, untuk mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Jadi bagaimana caranya kita mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya sedangkan jatah umur yang kita punyai itu sangatlah sedikit? Nah, ternyata di dalam Al-Quran surat Yasin ayat 12 Allah juga sudah menjelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan dan mematikan. Wa naktubu, dan kamilah yang menuliskan ma qaddamu, apa-apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Kalau ayat ini hanya berhenti sampai di sini, ya nggak ada lanjutannya, maka kalau manusia mati sudah buku amalnya ditutup, selesai. Tetapi ternyata tidak begitu. Ada lanjutan dari ayat ini yang diberi warna kuning itu, wa atharohum, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Ya, wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin, dan semuanya itu telah tertulis di dalam kitab induk yang nyata atau lauhul mahfuz. Jadi begitu manusia itu meninggal ya, kalau ada bekas-bekas yang mereka tinggalkan, maka itu akan tetap menjadi simpanan pahala kalau itu berupa kebaikan. Dan sebaliknya, jika bekas-bekas yang mereka tinggalkan adalah berupa keburukan, maka itu pun akan menjadi amal keburukan yang terus akan dialirkan kepada pelakunya. Na'udzubillahi min dzalik ya. Jadi bekas-bekas yang ditinggalkan itu ada dua, bekas kebaikan dan bekas keburukan. Ya, akan menjadi amal jariah, amal yang akan terus dialirkan. Kalau itu berupa kebaikan, maka yang dialirkan adalah pahala. Kalau itu berupa keburukan, ya meninggalkan dosa, dan itu banyak diikuti oleh orang lain, maka itu pun akan menjadi dosa jariah atau dosa yang akan terus dialirkan kepada pelakunya ila yaumil qiyamah, sampai nanti hari kiamat. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang meninggalkan bekas-bekas kebaikan. Bekas-bekas kebaikan, ilmu yang bermanfaat, sedekah, amal solih gitu kan, anak-anak yang solih dan solihah yang senantiasa mendoakan orang tuanya ya, dan berbagai macam manfaat yang lainnya yang setelah sepeninggal kita masih dilakukan, masih diikuti oleh kebanyakan orang. Nah ini, jadi apa itu amal kebaikan? Ya banyak, dan salah satunya adalah yang mempunyai nilai tinggi di hadapan Allah adalah dakwah, mengajak manusia kepada kebaikan dan meninggalkan keburukan. Mana dalilnya? Ya, banyak sekali di dalam Al-Quran. Ya, salah satunya adalah waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah perkataannya yang lebih baik daripada orang-orang yang menyeru kepada jalan Allah, wa amila sholihan, dan beramal solih, wa qala innani minal muslimin, dan mereka berkata sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang muslim atau berserah diri. Itu dalil-dalil di dalam Al-Quran. Banyak lagi yang lainnya ya, misalnya
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik. Ini adalah predikat istimewa yang diberikan Allah kepada umat Islam dan tidak diberikan kepada umat-umat yang lainnya. Kenapa dikatakan umat terbaik? Lanjutan ayat itu, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena kalian menyuruh kepada orang lain untuk berbuat yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Barang siapa yang menyeru kepada petunjuk kebaikan, maka baginya adalah pahala sebagaimana pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun dari orang yang mengikuti itu. Ya, tidak sedikit pun pahala orang yang mengikuti kita terkurangi, ya tidak gitu. Dan sebaliknya, barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, maka baginya juga menanggung dosa orang-orang yang mengikutinya, ya, tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa mereka itu. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Makanya hati-hati ketika kita melakukan perbuatan, ketika kita mencontohkan perbuatan, mencontohkan perkataan, mencontohkan cara hidup, mencontohkan cara berpakaian, dan seterusnya ya dalam kehidupan kita. Kalau sampai kemudian contoh itu adalah contoh yang buruk dan diikuti oleh orang lain, maka kita pun menanggung dosa orang itu tanpa mengurangi dosa yang meniru itu. Dan sebaliknya, kalau kita mencontohkan kebaikan, mengajak mereka mengkaji Islam, mengajak mereka memahami Islam, mengajak mereka untuk hidup dengan cara Islam, dengan cara yang sudah Allah dan Rasulnya tunjukkan, dan mereka mengikuti, maka kita pun kebagian pahalanya. Dan itu terus akan dialirkan sampai hari kiamat, walaupun kita sudah terkubur di dalam tanah. Nah, inilah yang dimaksud dengan pahala jariah dan dosa jariah. Nah ini ya, lihatlah bagaimana kejayaan dakwah daripada para pendahulu kita. Jika di tanah Jawa ada puluhan juta umat Islam, berapa kira-kira pahala yang terus mengalir pada Wali Songo? Ya, jadi sebagaimana kita ketahui, Wali Songo itu adalah termasuk utusan dari Daulah Khilafah Utsmani pada waktu itu untuk mendakwahkan Islam ke tanah Nusantara. Jadi mereka bukan orang asli Nusantara. Jauh sebelum negeri ini bernama Indonesia, ya, negeri ini disebut Nusantara gitu ya. Itu banyak utusan dari Persia, dari India, dari Gujarat gitu ya. Kalau kita dulu pernah belajar sejarah ya, dan itu baru connect ya setelah kemudian kita mendalami Islam. Itu bahwa mereka adalah utusan dari Daulah Khilafah Utsmaniyah yang pada waktu itu berpusat di Turki untuk menyebarkan Islam ke tanah Nusantara. Gitu ya. Tahun 800-an ya tercatat Islam masuk ke Nusantara. Ya, jadi kalau sekarang ini di tanah Jawa banyak sekali orang-orang yang memeluk agama Islam, bisa dibayangkan berapa pahala jariah, ya, pahala yang terus dialirkan oleh Allah kepada para wali songo, karena mereka lah pencetus ya ajaran Islam di Nusantara. Jika sekarang banyak orang yang mengamalkan kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i, berapa pahala yang mengalir pada Imam Syafi'i? Nah itulah ya yang dimaksud dengan pahala jariah. Walaupun umur kita sangat singkat, tetapi kita tetap bisa mengumpulkan amal yang sebanyak-banyaknya, amalan yang tertinggi, yaitu amalan yang jauh melampaui jatah umur kita, gitu ya, yaitu dengan cara berdakwah. Itulah amalan tertinggi, amalan yang bobotnya atau skornya itu paling tinggi di sisi Allah. Kenapa? Karena mengajak orang lain. Ya, orang lain melakukan kebaikan, dia kemudian mencontohkan kepada orang lain dan orang lain terus ya, maka seluruh pahala itu akan dikumpulkan dan diberikan kepada orang pertama yang mengajak itu. Dan tidak ada amalan yang seperti ini kecuali dengan dakwah. Jika di dunia ini ada miliaran umat Islam, berapa pahala yang terus mengalir kepada para sahabat dan tentunya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau ya jarak hidupnya dengan kita lebih dari 1400 tahun. Tetapi sampai detik ini ajaran beliau ya, upaya yang beliau lakukan untuk berdakwah, mengajak orang kepada Islam ya, sampai detik ini masih berjalan, dilanjutkan oleh para penerus-penerus beliau
yaitu para ulama, ya, al ulama warasatul anbiya. Jadi para ulama, orang-orang yang berilmu, yang senantiasa mengajarkan ilmunya, yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, itu adalah pewaris para nabi. Maka bisa dibayangkan sampai sekarang pahalanya terus dialirkan kepada para sahabat dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana dengan kita? Kita bisa mengikuti jejak yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, karena sesungguhnya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah tampak nyata suri tauladan yang baik ya dalam diri Rasulullah. Karena itu, mari saudara-saudaraku, kita bersama-sama untuk bangkit, untuk melakukan amal yang terbaik, ya, mempelajari ilmu agama, mengamalkannya, dan kemudian mengajak orang lain untuk memahami apa yang kita pahami. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang merugi, apalagi menyesal. Demikian yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Al-haqqu birabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah, maka janganlah kita termasuk orang yang ragu-ragu. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Wal afu minkum. Kita akhiri dengan istighfar, doa penutup majelis, dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.